kepada Bunda Maria, Ibu Sang Juru Selamat kita. Kita sungguh menyadari bahwa sebagai putra-putri kesayangan Maria, kita selalu diberkati, kita selalu didoakan pada Yesus putranya, kita selalu dilindungi dalam setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Kasih seorang ibu sangat dekat dengan anak-anaknya. Selain nuansa bulan Rosario yang sedang kita lewati ini, malam ini di rumah ini kita secara khusus mau mendoakan keselamatan arwah Mama Benedikta Kunabalu yang telah meninggal 40 hari yang lalu, dan juga anggota keluarga yang sudah berpulang hadirat Allah. Akhir hidup tiap-tiap orang berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi, mencintai kita, dan ketika meninggal dunia, kita bersatu dengan Allah untuk selama-lamanya. Lagu pembukaan misa pada malam hari ini ungkapkan kegembiraan kita, sukacita kita di hadapan Allah, bahwa kesempurnaan kegembiraan itu ada dalam Allah, ada pada Allah. Hidup di dunia sementara, tetapi kita akan menuju pada hidup abadi, kebahagiaan dalam kerajaan surga. Sebuah kegembiraan, sukacita yang dijanjikan oleh Allah pada tiap-tiap orang. Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan Injil hari ini bicara tentang mencintai, mengasihi sama. Siapa sesungguhnya sesama saya? Kadang dalam hidup memang memandang, melihat seseorang sebagai sesama hanya sebatas hubungan kedekatan. Ya. Yesus bilang bukan hanya sebatas itu. Mengasihi, mencintai sesama adalah orang-orang yang berada dalam situasi susah, derita, dan itulah makna besar kita hadir di sini. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini, kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, supaya pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku dan berdosa saya, dosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Saya memohon Maria, kepada Maria dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, saya memohon saya oleh Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
yang maha baik, kebaikan-Mu selalu menghidupi kami. Janganlah kami sampai berhutang kepada sesama kami selain cinta kasih dan belas kasih yang tulus ikhlas. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku menerima Injil bukan dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku. Aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 6-12. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah, yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seseorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimanakah sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda-Mu ya Tuhan, terang pada jalanku. Ingatlah umat-Mu yang Kau tebus dahulu kala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik pusaka-Mu. Sabda-Mu ya Tuhan, terang pada jalanku. Milik-Mu lah siang dan milik-Mu lah malam. Engkaulah yang menempatkan bulan dan matahari. Sabda-Mu ya Tuhan, terang pada jalanku.
sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tumpangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang itu adalah sesama manusia dan orang dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan.
dan dengan tekun melaksanakannya. Bacaan Injil Lukas yang kita dengar malam ini memang indah sekali ceritanya. Ya. Ya. Isinya memang indah sekali. Bagaimana seorang Samaria, seorang asing berani menolong sesamanya yang jadi korban penyerangan, pemukulan, perampokan. Saya mengatakan bahwa bacaan ini indah karena selain ceritanya, jalan ceritanya, bagaimana orang silih berganti mau tolong orang itu, tapi akhirnya tidak. Seorang Levi, seorang imam, terakhir seorang Samaria yang tidak baku kenal sama sekali sebelumnya. Berani turun dari kendaraannya, keledai tumpangannya, dan menolong orang yang korban perampokan itu. Kisah Injil ini mau menegaskan kepada kita bahwa sesama kita itu bukan karena kita saudara sedaging, sesama kita bukan karena soal satu suku, satu kampung, tapi sesama kita seperti yang dimaksudkan Injil malam ini adalah orang dalam situasi menderita, orang dalam situasi susah. Itulah ajakan bagi kita semua anggota KBG untuk berbagi dengan sesama kita dalam situasi-situasi batas seperti ini. Indahnya hidup ini ketika kita berbagi dengan orang yang susah, orang yang menderita. Yesus pesan dalam ayat terakhir bacaan Injil tadi, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Sudah ada contoh, maka kita ikut seperti itu. Sebagai murid-murid Kristus, kita ikut contoh seperti yang digambarkan Injil pada malam hari ini. Ya. Kita sedang berada pada bulan Rosario, kita meningkatkan devosi kita, doa-doa kita kepada Bunda Maria selama bulan Rosario ini. Kiranya kita tekun berdoa Rosario di rumah atau di KBG ini. Ya. Dengan semakin tekun berdoa Rosario, kita semakin mengenal, mencintai rencana Allah, jalan Allah dalam hidup kita pribadi, dalam hidup kita bersama. Ya, rencana jalan Allah bagi tiap-tiap orang, yaitu bahwa supaya kita Injil yang hidup bagi orang lain, membawa sukacita bagi orang lain, membawa sukacita atau kegembiraan menjadi Injil khusus kepada orang-orang dalam situasi batas seperti hal korban, orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang berduka. Itulah tugas kita sebagai warga Injil. Marilah kita satukan doa-doa kita dalam korban misa. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita berdiri mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung secara Maria, yang dikasihkan dengan Kristus Kristus, disesatkan pada Tuhan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang sudah
Tuhan Allah Bapa, Engkau bersabda kepada kami, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami di hadapan. Bagi umat KBG 4, ya Bapa, berkatilah kami umat-Mu di KBG 4 ini dan segala usaha dan karya yang akan kami lakukan. Semoga segala usaha dan karya kami berjalan dengan lancar dan berhasil baik. Marilah kita mohon. Semoga umat dalam KBG 4 ini hidup dalam kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan diri sebagai putra-putri-Mu. Marilah kita mohon. Bagi mama, nenek, saudari Tekasbita Benedikta Nambaluk yang meninggal 40 hari yang lalu. Ya Bapa, Engkau telah menciptakan hamba-Mu ini menurut citra-Mu sendiri dan sudah memberikan dia hidup di dunia ini. Kini Engkau telah memanggil kembali ke rumah-Mu 40 hari yang lalu. Sudilah mengampuni dosa-dosanya dan memberinya tempat bahagia di rumah-Mu. Juga kuatkanlah anak dan cucu serta keluarga yang ditinggalkan, dan berilah ketabahan hati untuk menghadapi peristiwa ini dalam iman akan Dikau. Marilah kita mohon. Bagi semua anggota keluarga kita masing-masing yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima arwah semua anggota keluarga kami yang sudah meninggal, dan berilah mereka tempat yang bahagia di dalam rumah-Mu. Marilah kita mohon. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah Kau mendengar dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Melanjutkan dan persembahan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kebaikan-Mu selalu menghidupi kami. Janganlah kami sampai berhutang kepada sesama selain cinta kasih dan belas kasih yang tulus ikhlas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu,
namun sangat berguna bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi. Berkatilah yang datang, datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita. Engkau sudah wafat, Tuhan, sekarang kau hidup. Engkau sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, khususnya Mama Benedikta Kunabaluk dan semua anggota keluarga yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, dan juga kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga yang pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Suraplah Engkau mengucapkan kami kini dan sepanjang masa. Amin. damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saling beri salam damai. Yang menghapus dosa
kita pengembara, mari sambut dengan suka. Karena Mesir penindasan sudah jauh ditinggalkan, sedangkan yang dirindu masih harus kita nanti. Darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara, mari sambut dengan suka. Puaskanlah dahagamu, bersantaplah secukupnya, agar pulih tenagamu, melanjutkan perjalanan. Darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara, mari sambut dengan suka.
Bapa kami di surga, berkenanlah menerima ucapan syukur kami bahwasanya Yesus Putramu telah menjadi sesama bagi semua orang, serta mengabarkan hidupnya, mengorbankan hidupnya demi kehidupan kami, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa.